Mira adalah seorang guru muda yang terjebak dalam pernikahan yang penuh kekekangan. Suaminya, Adi, adalah pria yang sangat mengontrol, membatasi kebebasan Mira dalam segala hal. Mas, ini kopinya, diminum ya, mumpung masih panas. Simpan aja di atas meja, Mas lagi banyak kerjaan. Mas, besok teman-temanku ngajak jalan ke pantai. Aku boleh ikut kan? Jangan buang-buang waktu kayak gitu. Diem di rumah aja. Meskipun kamu libur mengajar, pasti banyak pekerjaan sekolah yang harus dikerjakan kan? Iya mas, tapi kan aku udah lama banget gak ketemu sama teman-teman aku. Kita semua udah jarang interaksi, makanya besok ada rencana mau jalan bareng. Kalau aku bilang di rumah ya di rumah aja. Jangan maksain pergi. Aku nggak akan kasih kamu izin, Mira. Mas ini kenapa sih? Selalu ngarang aku ini itu. Aku juga mau bebas kayak teman-teman aku. Kamu tetap nggak boleh pergi. Kalau kamu pergi, aku takut kamu aneh-aneh di luar sana. Udah kamu diem di rumah aja. Jangan ngebantah lagi. Paham? Tapi mas, aku cuma pergi sama teman-teman aku. Mereka perempuan semua, nggak ada laki-laki. Iya, Mas tahu. Tapi kan setelah kamu sampai ke tempat tujuan di sana pasti banyak laki-laki. Mas nggak akan kasih kamu izin. Kenapa sih kamu selalu kayak gini mas sama aku? Kamu bisanya cuma ngelarang aku ini itu. Kamu bener-bener ngelarang aku mas. Selama pernikahan kita aku gak pernah ngerasa bahagia. Yang ada aku selalu kesepian karena sikap kamu ini. Bahkan aku juga ngerasa kehilangan diri aku sendiri. Kamu terlalu posesif mas. Kamu selalu membatasi kegiatan aku dalam segala hal. Kayaknya aku mulai tertarik deh sama Bu Mira. Cara mengajar dia itu sangat nyaman. Udah gitu selalu dibarengi dengan senyuman manis Bu Mira. Jadi makin semangat sekolah. Dian, buku paketnya ada di depan kamu, bukan di wajah saya. Kamu fokus ya, jangan ngeliatin saya kayak gitu. Maaf Bu, saya nggak bisa fokus karena terlalu nyaman belajar sama Ibu. Seharusnya kalau emang kamu nyaman belajar sama saya, sudah pasti kamu fokus dong, bukan yang ngeliatin gitu. Gimana nggak ngeliatin? Ibunya cantik kayak gini. Rugi dong kalau nggak diliatin. Hahaha, kamu ini bisa aja. Ternyata anak cerdas bisa ngegombal juga ya. Anak-anak tunggu sebentar ya, ibu mau jawab telepon dari suami ibu. Tiap hari aku selalu aja kayak gini. Padahal kan dia tahu aku lagi ngajar. Kenapa harus telepon terus buat mastiin? Seenggak percaya itu kah dia sama aku? Ibu kenapa sedih kayak gitu? Padahal tadi ceria banget. Tapi setelah jawab telepon dari suami ibu, kenapa jadi sedih kayak gini? Saya nggak apa-apa kok Dian. Kamu ke kelas lagi sana. Ibu sebentar lagi masuk. Ibu, kalau memang ada masalah, jangan lupa cerita ya Bu. Jangan dipendam sendiri, itu nggak baik loh Bu. Saya siap kok dengerin keluh kesah ibu. Siapa tahu saya bisa bantu. Saya beneran nggak apa-apa kok. Udah kamu ke kelas aja, jangan di sini terus ya. Aku juga pengen cerita soal masalah ini, tapi ke siapa? Bahkan Mas Adi aja membatasi interaksi aku sama teman-teman aku. Pengen banget cerita, tapi ya udahlah. Ini adalah foto pernikahan kita. Di foto ini aku tersenyum lebar karena bahagia telah menikah dengan kamu. Namun setelah menikah, aku gak ngerasa bahagia sedikit pun. Yang ada hanya rasa kesepian. Bu, kan saya sudah bilang kalau ibu ada masalah, cerita aja sama saya. Siapa tahu saya bisa bantu. Ingat ya Bu, dunia itu gak akan runtuh kalau ibu berbicara. Katakan saja apapun yang ingin ibu sampaikan. Saya siap untuk mendengarkan. Sebenarnya saya tuh ngerasa kesepian Dian. Selama pernikahan ini terjadi, yang saya rasakan hanyalah rasa sepi, bukan bahagia. Terus kalau ibu merasakan hal itu, kenapa nggak pisah aja sama suami ibu? Saya juga pengennya kayak gitu, tapi rasanya pasti akan sulit. Suami saya terlalu posesif dan saya amat sangat merasa tertekan. Ya Bu, kayaknya kita nggak bisa lanjut ngobrol lagi. Saya mau ke kelas dulu. Oh iya, merenung dan selalu sedih adalah kebiasaan buruk yang ibu lakukan, dan saya akan menghilangkan kebiasaan buruk itu. Dian, kenapa cara bicara dia kayak orang dewasa?
Anak laki-laki itu tadi siapa? Kenapa kalian berdua terlihat akrab sekali? Itu murid aku, Mas. Kenapa kamu nanya kayak gitu? Gak apa-apa, cuma nanya aja. Emangnya gak boleh suami sendiri nanya kayak gitu? Kenapa kamu kayak kelihatan panik gitu? Hahaha, siapa yang panik sih? Ya udah sana. Ingat ya, aku selalu pantau gerak-gerik kamu. Jadi jangan macam-macam. Iya, Mas. Setiap hari, ibu dan ayah selalu sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Ibu, ayah tidak pernah bertanya apakah aku baik-baik saja, apakah sekolahku berjalan dengan baik. Karena mereka selalu seperti ini, aku merasa kurang perhatian. Ibu, ayah, dia udah pulang. Oh, ya udah. Emangnya kenapa? Ibu sama ayah kenapa selalu kayak gini sih? Padahal aku itu cuma butuh perhatian dari kalian. Tapi kenapa selalu sibuk dengan dunia masing-masing? Kamu ini pulang sekolah marah-marah, bukannya langsung masuk kamar. Dasar anak yang gak sopan. Anak gak sopan. Aku kayak gini juga karena kalian berdua. Kenapa gak sadar diri? Aduh, setiap hari selalu kayak gini. Ibu pusing dengarnya, Dian. Kamu masuk ke kamar aja. Jangan manjang keributan kayak gini. Anak ini selalu aja bikin emosi. Makasih ya, Dian. Kamu udah sempetin waktu buat saya. Saya merasa sedikit lega karena kehadiran kamu. Sama-sama bu. Lagian kita juga mau lanjut ngobrol yang tadi siang kan. Soalnya obrolan kita kepotong. Makasih ya, kamu udah mau mendengarkan keluh kesah saya. Karena adanya kamu di sini, saya ngerasa cuma kamu yang perhatian sama saya. Beda sama suami saya yang kasar, posesif, bahkan selalu mengontrol kegiatan mengajar saya. Bukannya itu terlalu berlebihan ya bu? Masa cuma ngajar aja harus dikontrol terus? Ya, namanya juga suami posesif, pasti apapun itu akan diawasi. Kemarin aja ibu sempat minta izin buat jalan-jalan sama temen. Suami ibu nggak kasih izin, dia malah marah-marah. Ibu tenang aja ya, saya siap kok ngasih perhatian apapun itu yang gak pernah suami ibu kasih. Saya yakin dengan ini, ibu gak akan merasa kesepian lagi. Kita sama kok bu, sama-sama butuh perhatian dari orang-orang terdekat kita. Saya aja selalu cari itu dari orang tua, tapi gak bisa. Apa keadaan keluarga kamu gak harmonis, sehingga kamu kurang perhatian dari orang tua kamu? Kamu yang sabar ya, jangan merasa sedih. Ingat perkataanmu saat di taman sekolah. Tapi sekarang saya benar-benar bingung harus gimana. Kan saya udah bilang, ibu jangan khawatir ya. Kan ada saya. Saya janji sama ibu, saya akan memberikan kebahagiaan yang selama ini ibu butuhkan. Setelah mendengar ini, saya merasakan ada dorongan yang kuat untuk keluar dari pernikahan yang selama ini mengekang saya. Oh iya, kalau soal orang tua kamu, memangnya mereka seperti apa? Mereka berdua selalu sibuk dengan dunia mereka masing-masing. Kita juga lebih sering bertengkar daripada ngobrol santai. Intinya saya berasal dari keluarga yang kurang baik. Bukan keadaan keluarga yang kurang baik, tapi komunikasilah yang kurang dalam keluarga kamu. Kamu pasti bisa hadapi semua ini. Semangat! Dan ibu juga semangat ya. Jangan sedih terus. Kan ada saya. Semenjak hari itu, perasaan dalam diri ini mulai tumbuh. Aku merasa nyaman dengan muridku sendiri. Hanya dia yang tahu dan paham akan posisiku saat ini. Selamat malam ibu cantik. Udah sampai rumah kan? Jangan lupa sebelum tidur gosok gigi dulu ya bu. Selamat malam juga, Dian. Haha, kamu ini ya pasti dong kalau gosok gigi mah. Oh iya bu, besok siang kita ketemu di taman sekolah ya. Ada yang mau saya omongin sama ibu. Boleh. Nanti kita ketemu di sana. Lagi chatan sama siapa? Kenapa senyum-senyum kayak gitu? Ini teman aku. Mereka cerita soal jalan-jalan kemarin, makanya aku ikut senang gitu. Oh gitu. Awas aja kalau kamu bohong sama aku. Jangan pernah berani macam-macam di belakang aku ya. Kamu ini kenapa sih? Selalu aja curiga sama aku. Bahkan ketika aku ngajar anak-anak aja kamu datang ke sekolah. Perilaku itu ganggu aku, Mas. Aku kayak gini juga demi kebaikan rumah tangga kita. Aku nggak mau kalau salah satu dari kita bermain di belakang.
Tapi sikap kamu itu bikin aku ngerasa kesepian, Mas. Karena kamu selalu larang aku buat jalan-jalan sama teman aku. Kamu selalu pantau gerak-gerik aku. Jujur aku merasa tertekan, Mas. Ah, udahlah, kamu nurut aja apa yang aku bilang. Jangan pernah bantah itu. Aku juga ingin merasakan kebebasan, Mas. Bukan ini yang aku mau setelah pernikahan itu terjadi. Yang aku mau hanyalah kebahagiaan, bukan kekangan. Bu Mira, setelah obrolan panjang kemarin, saya mulai merasa jatuh cinta sama ibu. Saya merasa sedikit dapat perhatian dari ibu. Dian, saya juga merasakan hal yang sama. Tapi apakah ini benar? Saya juga bingung, Bu. Tapi saya benar-benar merasa nyaman ada di dekat ibu. Perasaan cinta itu nggak bisa diubah atau dihilangkan, Bu. Kita jalani aja semua ini. Saya juga merasa nyaman dengan hadirnya kamu di sini. Tapi saya bingung, Dian, karena ini adalah hubungan salah sekaligus terlarang untuk kita berdua. Saya guru kamu, seharusnya saya memberi teladan yang baik. Itu nggak akan menjadi masalah buat saya. Kita jalani aja dulu. Ibu mau kan? Oh, jadi kamu di sini. Pantes aja aku cari-cari di setiap ruangan nggak ada. Kenapa kalian berdua ini selalu bersama? Ada urusan apa? Dia cuma nanya soal materi yang tidak dipahami, makanya kita sering berdua di sini. Tapi kenapa harus di taman sekolah? Kan bisa di dalam kelas. Kamu, pergi dari sini. Saya ingin berbicara sebentar dengan istri saya. Ingat ya, jangan dekat-dekat dengan istri saya. Kamu ini kenapa sih? Dia itu butuh bimbingan khusus dari aku. Masa sama murid aku aja kamu cemburu? Dasar aneh. Bimbingan khusus? Kenapa kamu nggak bawa dia ke rumah aja? Aku mau lihat di mana letak kekurangan anak itu. Soalnya kalau dilihat dari gelagatnya, dia itu anak cerdas. Mas, kalau kamu terus-terusan kayak gini, yang ada aku capek, Mas. Kerjaan kamu itu setiap hari selalu curiga sama aku. Jujur, aku nggak bahagia sama pernikahan ini. Ngomong sekali lagi coba. Ayo ngomong. Kenapa aku ngerasa ada yang aneh sama Mira? Terus dia selalu terlihat berduaan dengan muridnya itu. Aku harus lebih waspada lagi. Jawab jujur sama aku. Kenapa kamu sama murid kamu itu selalu terlihat bersama? Apa kalian punya hubungan satu sama lain? Mas Adi, aku ini baru pulang ngajar. Aku capek. Kenapa kamu malah nanya kayak gitu? Harusnya setelah aku ada di hadapan kamu itu tanya hari-hari aku, bukannya malah kayak gini. Wajar dong aku nanya kayak gini. Emangnya salah ya? Berarti bener dong, kalian berdua itu ada sesuatu. Mas, jujur ya, aku udah gak tahan lagi dengan sikap kamu yang kayak gini. Udahlah, kita cerai aja. Aku benar-benar muak sama kamu. Lagi-lagi kamu berbuat kasar sama aku. Sikap kamu ini yang aku gak suka, Mas. Pokoknya aku mau kita berdua cerai. Aku nggak akan ceraikan kamu, Mira. Susah-susah aku bersikap kayak gini, kamu minta cerai gitu aja. Nggak akan aku lepas. Aku itu capek, Mas. Aku udah gak bisa lagi kalau terus-terusan kayak gini. Kamu ngelarang aku kumpul sama teman-teman aku, selalu kasar, selalu mengontrol gerak-gerik aku. Kamu juga selalu datang ke sekolah. Aku risih, Mas. Itu demi kebaikan hubungan kita berdua, Mira. Pokoknya aku nggak akan pernah lepasin kamu. Mira, tunggu. Kamu mau kemana, ha? Aku belum selesai ngomong. Apa yang terjadi? Kenapa ibu nangis kayak gini? Cerita sama aku, Bu. Setelah pulang mengajar, saya berantem dengan suami saya. Dia mulai curiga dengan kita berdua. Terus dia juga nampar pipi saya. Apa? Suami ibu nampar ibu? Bu, ini sudah termasuk KDRT. Lebih baik ibu lari aja dari kehidupan suami ibu, dan kita hidup bersama dengan bahagia. Saya juga maunya gitu, Dian. Tapi ini akan sulit untuk saya. Suami saya terlalu posesif. Ini momen langka. Kalau aku kirim ke suami kamu, pasti dia bakal makin marah. Hahaha. Apa-apaan ini? Kenapa kamu berani sekali mengambil foto kita berdua? Siapa kamu ini? Aku adalah orang yang selalu memantau kalian berdua. Sudah banyak sekali foto-foto yang aku dapatkan. Ups, fotonya udah aku kirim ya ke suami kamu. Bye-bye.
Tunggu. Jangan pergi gitu aja. Saya harus pulang sekarang, Dian. Pasti suami saya marah di rumah. Jangan pergi sendirian, Bu. Saya ikut. Aduh, gimana ini? Jadi dugaanku selama ini benar ya. Dia memiliki hubungan dengan muridnya. Sungguh di luar prediksiku. Mira, kenapa kamu sebodoh itu, ha? Selingkuh dengan anak kecil. Dia emang anak kecil, Mas, tapi dia lebih tahu apa yang aku butuhkan dalam hidup ini. Dia selalu memberi aku kebahagiaan. Sedangkan kamu, apa yang kamu kasih ke aku? Aku bisa kasih kamu segalanya, apapun yang kamu mau. Bukan harta benda yang aku butuhkan saat ini, tapi yang aku butuh itu kebahagiaan dan kasih sayang dari kamu. Itu aja, Mas. Tapi kamu gak bisa kalah sama anak di bawah umur. Dia itu anak kecil, nggak akan ngerti dengan kondisi rumah tangga kita, Mira. Pokoknya aku mau kita cerai, Mas. Aku udah gak tahan lagi. Malam ini juga aku mau pulang ke rumah orang tua aku. Sayang, tunggu dulu. Dengerin penjelasan aku, sayang. Malah makin kacau. Sekarang aku sadar, kebahagiaan gak bisa diperoleh dengan cara yang salah. Aku akan mengakhiri hubunganku dengan Dian. Besok aku akan bicara. Kamu nggak boleh pergi dari rumah ini. Kalau kamu berani pergi, aku nggak akan ragu bikin murid kamu celaka. Mas, udah ya. Jangan bawa-bawa dia dalam masalah ini. Aku akan mengakhiri hubunganku dengannya, juga dengan dirimu. Jangan pernah berani pergi dari rumah. Paham? Aku harus bisa mencari jalan keluar dari hubungan yang penuh kekekangan ini. Meskipun sulit, aku akan tetap berusaha. Aku rela mengorbankan apapun itu. Semalam ibu nggak diapa-apain kan sama suami ibu. Saya khawatir, Bu. Terima kasih, Dian. Kamu selalu perhatian sama saya. Kita akhiri aja ya semuanya. Ini adalah hubungan yang terlarang. Saya akan pergi dari kehidupan suami saya dan juga kamu. Nggak bisa kayak gini dong, Bu. Saya sayang sama ibu. Udah, Dian, kamu hapus aja semua perasaan ini. Belajar yang benar. Kalau gitu saya permisi. Bu, kita nggak bisa berakhir kayak gini aja, Bu. Saya sayang sama Bu Mira. Bu, tunggu. Aku benar-benar sakit hati sekaligus kecewa. Tapi di satu sisi aku paham, cinta yang sehat tidak datang dari tempat yang salah sekaligus terlarang. Sekarang aku harus melanjutkan hidupku dengan cara yang lebih baik.